Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Happy Mother's Day bagi para wanita-wanita, para ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali, saudara. Kita percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Terima kasih buat Edward Chen dengan tim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, bulan ini kita terus belajar tentang expand your relationship. Bagaimana Tuhan mau agar semua kita memperluas dan memperdalam hubungan kita baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingat sekali lagi bahwa kekristenan intinya adalah salib Kristus. Hubungan yaitu antara kita vertikal dengan Tuhan dan juga yaitu hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Nah, komunikasi adalah jembatan untuk membangun sebuah hubungan. Katakan bersama saya, komunikasi adalah jembatan membangun hubungan. 2, 3. Komunikasi adalah jembatan untuk apa? Membangun hubungan. Nah, saudara sekalian, komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Tetapi komunikasi yang buruk akan menghasilkan hubungan yang buruk. Satu hari ada orang Medan pergi ke Surabaya. Dan ketika siang itu orang Medan ini lapar, saudaraku. Tiba-tiba kemudian dia lihat ada di tepi jalan seorang ibu-ibu Jawa yang tua sedang jual bubur manis, saudaraku. Lalu kemudian orang Medan ini berkata, "Ibu, saya mau beli bubur." Lalu kemudian ibu yang Jawa yang tua ini berkata, "Mboten wonten, Mas. Empun, mboten wonten." Artinya tidak ada, Mas. Gitu. Lalu kemudian orang Medan ini berkata, "Ibu, memang pakai santan." Nah, kemudian orang Jawa ini, ibu Jawa ini kaget. "Mas, empun telas. Sudah habis." "Ibu, memang buburnya pakai gelas." Dia bingung. Oh, wong edian itu. Maksudnya orang gila, saudaraku. "Ibu, kok tahu saya orang Medan?" "Oh, wong gendeng ini, saudaraku. Orang gila maksud. "Bu, kok tahu nama saya Ginting?" Saudaraku. Nah, saudara sekalian, komunikasi yang tidak nyambung seringkali membuat masalah dalam keluarga. Komunikasi yang tidak connect akibatnya membuat pergumulan dan persoalan di banyak hal. Nah, tahukah saudara sekalian bahwa Alkitab mengajar betapa pentingnya kita menjadi seorang good communicator atau seorang komunikator yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Yuk kita lihat bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Mari baca bersama-sama dua ayat yang penting ini. 2, 3. Perut orang apa? Dikenyangkan oleh apa, saudara? Hasil mulutnya. Bukan hanya oleh hasil kerja kita, tapi firman berkata bahwa hidup kita akan dikenyangkan oleh hasil mulut kita. Terus, ia dikenyangkan oleh apa? Hasil bibirnya. Oleh hasil yang dia ucapkan. Ayat 21, yuk baca sama-sama. 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai apa? Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa apa yang kita terima dalam hidup ini ternyata ditentukan juga oleh perkataan kita, oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, banyak keluarga hari-hari ini mengalami begitu banyak keributan. Kenapa? Karena ternyata ada banyak keluarga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, seringkali istri berkata, "Kamu yang mestinya harus ngerti dong, Pak. Sudah sekian lama kita menikah, kok nggak ngerti?" Lalu kemudian suaminya seperti kebo atau saudara kerbau yang saudara diam saja dan berkata, "Tapi memang gua nggak ngerti." Nah, saudara sekalian, tanpa sebuah komunikasi yang baik, maka suami tidak bisa mengerti apa yang ada di hati istri. Demikian juga, saudaraku, bahwa istri juga tidak bisa mengerti apa yang di hati suami tanpa sebuah komunikasi yang baik. Nah, judul khotbah hari ini adalah jadilah komunikator yang baik. Nah, Tuhan mau agar semua kita menjadi seorang komunikator yang baik. Kalau sudah perhatikan, orang-orang sukses di dalam dunia ini, rata-rata mereka adalah seorang komunikator yang baik. Bahkan Alkitab menyebutkan Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar,
dia berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia berbeda dengan para ahli-ahli Taurat dan juga saudara guru-guru agama yang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga adalah seorang good communicator, seorang komunikator yang baik. Nah, saudara sekalian, seorang yang terkenal di dunia, seorang motivator berkata, yaitu Jim Rohn berkata, if you just communicate, you can get by. Jika engkau hanya sekedar asal berkomunikasi, engkau hanya juga mendapat yang asal-asalan. But if you communicate skillfully, tetapi jika saudara yaitu berkomunikasi dengan sebuah keahlian, kita menjadi seorang good communicator, you can work miracles. Engkau akan bekerja dan melihat ada banyak mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Siapa yang mau alami mujizat dan kemurahan Tuhan? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau agar kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan kita mau belajar menjadi seorang komunikator yang baik. Mungkin beberapa saudara berkata, Pak, saya tidak orang yang fasih lidah. Saya bukanlah orang yang pandai bicara. Saudara sekalian, tapi bagaimanapun juga, Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh perkataan kita, oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Itu sebabnya saudaraku, seringkali di sekolah kita jarang mendapat pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik. Dan di gereja juga begitu jarang. Itu sebabnya ketika saya berdoa dan Tuhan berkata, mari kita belajar bersama-sama sebagai gereja Tuhan menjadi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan dan sesama. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar pagi ini bagaimana rahasia menjadi hebat dalam berkomunikasi. Nah, kita lihat di dalam saudaraku Alkitab ternyata mengajar bahwa rahasia hebat berkomunikasi yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Loh, kok bisa begitu, Pak? Mari kita lihat seekor anjing saja belajar untuk jadi pendengar, saudaraku. Lihat Alkitab Yakobus 1 ayat 19. Mari kita baca firman mengajar kita. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Mari baca sama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Apa? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Untuk marah. Nah, Alkitab mengajar kita, sebelum kita menjadi seorang pembicara yang baik, seorang komunikator yang baik, Tuhan mengajar agar setiap kita ingat hal ini, yaitu setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kata bersama saya, cepat untuk mendengar. 2, 3, cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, bahkan juga lambat untuk marah. Alkitab mengajarkan sebuah prinsip, kalau saudara dan saya mau menjadi seorang good communicator, seorang komunikator yang baik, maka pertama-tama kita harus menjadi a good listener, menjadi pendengar yang baik. So sekalian, saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi ada seorang yang teman yang juga ahli Mandarin, saya tanya, ternyata dalam bahasa karakter Chinese kuno, kata berbicara atau speak, ternyata ada kaitannya dalam tulisan Cina kuno, ada kaitannya dengan mendengar. Dan orang-orang China, orang Chinese berkata begini, ternyata kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang baik, maka kita pertama harus menjadi pendengar yang baik. Ketika saya membaca itu, saudaraku, langsung saya melihat, wow, itu mereka meniru dari Alkitab. Karena Alkitab mengajar kita untuk kita pertama kali jadi pendengar yang baik. Yang setuju, katakan amin. Nah, buruknya cara kita mendengar akan menghasilkan juga yaitu komunikasi yang buruk. Sekalian, itu sebabnya kalau Anda lihat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ketika Tuhan Yesus memberikan yaitu pesannya kepada 7 gereja Tuhan. Lihat kalimat terakhir setelah Yesus memberikan banyak pesan, lalu selalu ditutup dengan kalimat, barang siapa bertelinga, apa? Hendaklah ia, apa saudaraku? Mendengar. Ternyata saudara, untuk menjadi pendengar yang baik,
Ada banyak orang tidak bisa. Nah, seringkali saudaraku, kenapa suami istri ribut? Kenapa orang tua anak ribut? Salah pengertian. Kenapa dalam pekerjaan, dalam gereja ribut? Kenapa? Karena kita semua mau jadi orang yang didengar, tetapi kita tidak mau menjadi orang yang mendengar dengan baik. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bagaimana cara mendengar dengan baik. Paling tidak saya catat beberapa hal penting. Cara mendengar yang baik adalah mendengar untuk mengerti, bukan untuk berargumentasi. Terus kalian dengar baik-baik. Ada banyak orang hanya mau mendengar, itu langsung hanya mau berargumentasi. Padahal Tuhan mau agar kita mendengar untuk kita mencoba mengerti. Yang setuju katakan amin. Nah, biasanya para pria-pria. Amin, Ibu? Oh, enggak ada, saudara. Puji Tuhan. Di sini pria-pria sudah bertobat. Katakan amin, Ibu-ibu. Berapa banyak para pria-pria, para suami itu, saudara, waduh, sulitnya sekali mendengar istri. Betul, Ibu-ibu? Itu hanya ibu yang jujur, saudara. Beberapa yang lain suaminya mengancam, awas lu ngomong ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudaraku. Semua kita ini harus mau jadi pendengar yang baik. Dan saya bersyukur bahwa saya juga pelan-pelan terus belajar jadi pendengar yang baik. Terutama Anda harus tahu, para suami-suami dengar baik-baik. Setiap kita para suami harus mendengar 3 suara penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara istri. Dan ketiga suara GPS, saudaraku. Kalau enggak, tersesat di jalan, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, para istri-istri juga harus belajar untuk mendengar suami. Amin, bapak-bapak. Saudaraku, kita belajar untuk mendengar, untuk mengerti. Untuk mencoba memahami. Bukan untuk berargumentasi. Berapa banyak kita dengar orang, iya. Langsung pikiran kita berpikir, langsung cari apa? Bagaimana saya bisa membantah dia dan melawan dia. Nah, akibatnya apa? Keluarga tidak pernah bahagia. Saya belajar dengan istri, saudaraku, untuk kami belajar memahami. Saya coba terkadang tanya sama istri saya, bagaimana soal ini dan sebagainya. Saya mau mencoba mendengar dari dia, dari opininya dia. Lalu kemudian dia gantian tanya, kalau dari papa bagaimana? Lalu saya coba ceritakan, dan apa yang terjadi? Apakah kemudian kita ribut? Kemurahan Tuhan tidak. Lalu kemudian kita diskusi. Dan akhirnya di kata terakhir, istri saya selalu berkata, sebagai suami kepala keluarga, silahkan menentukan mau pilih nasihat yang mana, nasihat yang suami atau istri. Dan Anda tahu saudara, saya selalu berkata, oke, saya ambil yang paling bijaksana. Lalu kemudian saya tentukan, dan istri saya berkata, saya agree. Dan akibatnya, oleh kemurahan Tuhan, kami nikmati berkat demi berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin, saudara. Cara mendengar yang baik adalah apa? Mendengar untuk mengerti, bukan untuk berargumentasi. Berapa banyak orang tua hanya mau apa? Didengar, tapi nggak mau mendengar suara anak. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Orang tua juga harus belajar mau mendengar anak. Saudara, memang soal keputusan bukan di tangan anak, tetap di tangan orang tua yang setuju. Katakan amin, saudara. Tapi mari kita belajar bagaimanapun juga supaya kita bisa mengerti cara berpikir anak kita, cara berpikir orang lain, dan akibatnya saudara dan saya akan menjadi seorang yang punya hubungan yang baik. Katakan amin. Cara mendengar yang baik berikutnya adalah apa? Mendengar dengan mata fokus. Katakan bersama saya, mata harus fokus. 2, 3, mata harus apa? Fokus. Artinya begini saudaraku, siapa yang suka diajak ngomong, terus yang diajak ngomong gini terus, handphone terus. Ya kan? Coba saudara, kalau Anda dengar saya khotbah, dan kemudian saya bilang, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu baik. Saya nggak pernah lihat saudara-saudara. Kira-kira saudara merasa bagaimana? Halo? Wah, saya nggak dihargai. Nah, seringkali saya melihat dalam rumah tangga juga begitu. Suami ngomong, istri Facebook terus. Istri ngomong, suami lihat bola terus. Nah, akibatnya apa? Terutama dalam meja makan, tiba-tiba saudara lagi makan sama-sama. Berdekatan sih. Tapi mereka jauh lebih dekat dengan orang yang di Indonesia daripada yang dengan bersebelahnya. Kenapa? Sibuk handphone terus. Saya harap ketika saudara mendengar khotbah saya,
dan Anda sedang menunduk, memegang handphone, saya harap karena saudara sedang mencatat khotbah saya. Bukan karena sedang lihat Instagram, saudaraku. Mari kita belajar. Komunikasi yang baik adalah mendengar dengan mata fokus. Apalagi? Mendengar dengan antusias. Kata bersama saya, antusias. 2, 3, antusias. Nah, bapak-bapak, memang kita harus menjadi pendengar yang baik buat para istri. Nggak ada yang amin. Terutama ketika bapak-bapak baru pulang kerja. Istri punya banyak stok untuk dibicarakan. Jangan kemudian istri lagi ngomong, suami gini, ditinggal tidur, saudaraku. Wah, besok nggak dimasakkan, saudaraku. Nah, belajar untuk mendengar dengan antusias. Terkadang seolah-olah saya sebagai pria begini, cuman begini aja kok diceritakan, ya kan? Hal sepele-sepele. Tapi saya belum belajar. Saya lihat wajah istri saya dengar dengan antusias, dan kemudian dia tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Dan dengarlah, kalau sudah istri semangat bicara, dan kita beri antusias dengan baik, maka istri berkata, senyum bahagia, dan dia berkata, stoknya target terpenuhi. Cara mendengar yang baik juga adalah apa? Mendengar dengan bijaksana. Kata bersama saya, mendengar dengan bijaksana. 2, 3. Mendengar dengan apa? Bijaksana. Terkadang kita tidak bijaksana dalam mendengar. Kita hanya mendengar dari satu pihak. Dan kemudian kita tanpa check and recheck dengan pihak yang lain. Dan kenapa Tuhan itu beri kepada kita? Mulut cuma satu, telinga itu 2. Dan kenapa telinga di kanan dan kiri? Anda harus tahu. Coba bayangkan kalau Tuhan balik. Mulut kita 2, telinga 1. Mulut 1 aja Pak. Nggak habis-habisnya ngomong Pak. Apalagi kalau mulutnya 2. Kalau Tuhan memberikan pada kita telinga 2 sisi. Artinya apa? Bukan cuma supaya mendengar. Yaitu musik dengan stereo. Tapi saudara dan saya dalam soal mendengar juga harus bijaksana. Supaya saudara bijaksana dalam soal kasus dan masalah. Kita harus belajar mendengar dari 2 sisi. Dan seringkali saudaraku, ketika kita belajar di 2 sisi, maka kita bisa membuat sebuah keputusan. Dan akibatnya keputusan kita juga adalah bijaksana. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Saudara. Nah, seringkali banyak orang berkomunikasi tidak mau mendengar dengan baik. Akibatnya terjadi banyak pertengkaran. Ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Mendadak semua murid diam. Siapa yang mengingat pelajaran minggu lalu? Lalu kemudian semua diam. Guru sudah mulai naik pitam. Lalu dia tanya, Budi, bukan Budi yang di sini, saudara. Kamu ingat tidak? Lalu Budi pun berkata, sudahlah Bu, yang lalu biarlah berlalu Bu. Lalu kemudian di saat yang lain Bu Guru tanya kepada Usro, setelah angka 7 itu berapa? Lalu kemudian Usro menjawab, 8 Bu. Berikutnya 9 Bu. Berikutnya 10 Bu. Kan habis 7, 8, 9, 10. Wah bagus Usro, kamu pinter. Yang ngajar siapa? Papa saya Bu. Wow hebat. Lah setelah 10 berapa? Usro. Setelah 10 Bu, Jack, Queen, dan King. Untuk menjadi orang yang hebat dalam berkomunikasi, maka yang pertama kita harus jadi seorang pendengar yang baik. Kata bersama saya, pendengar yang baik. 2, 3, pendengar yang baik. Yang kedua, rahasia hebat berkomunikasi yang kedua adalah jadilah pembicara yang menarik. Ucapkan bersama saya, jadilah pembicara yang menarik. 2, 3, jadilah pembicara yang apa? Yang menarik. Amsal pasal 16 ayat 24. Seorang raja bernama Salomo yang terkenal dengan kekayaan, sukses, dan hikmatnya. Berkata apa? Yuk baca sama-sama. Amsal 16 ayat 24. 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu. Terus. Manis bagi hati dan apa? Obat bagi apa saudaraku? Tulang-tulang. Lihat. Kalau perkataan itu menyenangkan. Itu seperti madu yang manis bagi hati. Dan obat bagi tulang-tulang. Tapi kalau perkataan yang menyakitkan, perkataan yang tidak menyenangkan, bukan seperti madu, seperti apa? Sianida.
dan dicampur dengan kopi Vietnam. Dan sekarang tiba-tiba kasusnya menghilang. Kenapa? Karena Pak Edward berkata, oh mungkin karena lagi perang soal uang, saudaraku. Itulah di Indonesia. Nah, tapi kita belajar bersama-sama. Tapi perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan juga obat bagi tulang-tulang. Ketika orang mendengar perkataan kita, hidupnya sedang lemah. Tiba-tiba perkataan yang manis, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangkitkan, mulai jadi obat. Dan jadi kuat kembali. Itu sebabnya kalau saudara mau menjadi seorang yang hebat dalam berkomunikasi, yang kedua jadilah pembicara yang menarik. Katakan amin. Ketika suami pulang kerja, dengar ibu-ibu, dan kemudian suami memberikan gajinya buat para istri, apa yang kau katakan itu menentukan masa depan saudara. Kalau kau berkata, cuma segini, nggak naik-naik, nggak cukup, tahu? Maka suami dapat sianida dan serangan jantung, tiba-tiba jadi sakit, saudaraku. Tapi kalau istri berkata, Pak, terima kasih buat gajinya. Mari kita berdoa. Jadi 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saya yakin keluarga itu diberkati Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Suami jadi semangat kembali. Dan overtime 4 job. Amsal 22 ayat 11 berkata apa? Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Siapa yang mau menjadi sahabat sang raja? Tuhan kita. Kata bersama saya, perkataan saya harus manis. 2, 3. Perkataan saya harus apa? Manis. Lihat, Edwardson dengan istri, karena dia betul-betul mau memberikan banyak pujian kepada Tuhan. Dia tuliskan, akibatnya apa? Tuhan bisa pelihara hidup mereka dengan cara ajaib. Setiap kita, saudaraku, kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang baik, percayalah hidup saudara akan diangkat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Menjadi sahabat raja. Dengar baik-baik. Kalau saudara di tempat pekerjaan, seringkali ada orang bilang, itu penjilat. Cuman ngomong baik sama bos. Penjilat, saudaraku. Saudara sebetulnya bukan soal penjilat. Saya sarankan buat setiap saudara, mulai hari ini rubah cara berpikir saudara. Di pekerjaan pun juga, engkau harus menjadi seorang komunikator yang baik. Engkau bisa berbicara yang baik dengan atasan bos saudara. Dan akibatnya, saudara akan jadi anak kesayangan. Dan engkau akan naik gaji. Lah, tapi kalau saudara, kalimat saudara maki-maki bos. Little me, but my salary no up. Lalu kemudian bos berkata, go away, exit. Repot, saudara. Nah, saudaraku, di pekerjaan juga. Dengan teman yang lain, bukan cuma yang di atas. Tapi juga yang sesama dan yang di bawah kita. Berkatalah yang manis. Kenapa? Karena ketika saudara-saudara menjadi seorang pembicara yang baik, engkau akan melihat ada banyak mujizat demi mujizat yang akan saudara alami. Katakan amin. Nah, cara menjadi pembicara yang menarik, saya catat beberapa hal. Cara menjadi pembicara yang menarik adalah berbicara dengan kalimat sopan dan santun. Kita harus belajar tentang sopan dan santun. Dan saudara-saudara sekalian, bukan cuma karena kita orang Asia, tetapi karena firman Tuhan mengajar kita bahwa orang yang berbicara manis, orang yang bicara sopan dan santun, maka orang itu akan jadi sahabat raja. Dia akan disukai banyak orang. Daripada saudaraku, setiap hari kalimat kita adalah kalian caci maki, kalimat umpatan, kalimat kemarahan. Dan Anda tahu saudaraku, Tuhan saja suka kalau kita bersyukur senantiasa. Dan kita selalu berkata, thank you Lord, thank you Jesus. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Daripada ngomel mulu, kenapa kerjaku begini, kenapa hidupku begini. Saudara sekalian, Tuhan pun geleng-geleng. Malaikat, kalau itu orang mau datang doa, tutup bungkam mulutnya. Kenapa? Kalau dia datang selalu isinya caci maki, selalu ngomel mulu. Tapi kalau saudara-saudara tiap hari datang pada Tuhan dan berkata, mulutku penuh dengan pujian. Tiap hari kau berkata, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Tuhan pun mendengar
Dan dia berkata, malaikat, dia belum minta jodoh. Kirimkan malaikat jodoh dari Indonesia. Naik Cathay Pacific. Segera minggu depan, paket ekspres. Kalau saudara sekalian belajar untuk apa? Berkalimat sopan dan santun. Baik kepada Tuhan dan pada sesama. Cara menjadi pembicara yang menarik berikutnya adalah apa? Berbicara dengan kalimat jelas dan mudah dimengerti. Memang saudara, saya lihat ada beberapa orang kalau ngomong itu macam-macam. Ada kalau ngomong saudara, pelan geremeng. Puji Tuhan ya, Tuhan bayar. Tapi ada orang kalau ngomong kencangnya luar biasa, kayak kereta api. Percayalah saudara, yang dengar juga. Nah, belajar jadi pembicara yang jelas dan mudah dimengerti dalam kalimat kita. Apalagi saudaraku, berbicara dengan kalimat yang menyenangkan. Pernahkah kita selalu berkata begini di dalam keluarga kita? Please. Ucapkan bersama saya, please. Tolong. Kalau semua orang belajar, please. Saya yakin orang yang kita minta tolong akan merasa juga, bagaimana juga dia akan tolong dengan sukacita. Daripada kalimat kita kasar dan tidak ada kalimat yang menyenangkan, akibatnya apa? Ribut melulu. Dan apakah kita selalu berkata, thank you. Ucapkan bersama saya, thank you. Ya, apakah saudara selalu berkata tentang memuji istri saudara? Aduh, kelihatannya bajunya bagus sekali, saudara. Saudara, atau kita bilang, gemrot tahu? Nah, saudara, kalimat yang menyenangkan. Apalagi, berbicara dengan tepat waktu. Orang terkadang pesannya baik. Terkadang cara penyampaiannya baik. Waktunya yang kurang tepat. Ada orang mau nginjili temennya. Dan ketika dia seorang tukang cukur lagi pegang cukur pisau itu. Dan dia asah. Dia berkata pada yang dia cukur. Kamu mau terima Yesus enggak? Kamu bisa mati. Dan kamu masuk neraka. Belum terima Yesus, kabur lebih dulu. Saudara. Itu namanya tidak bijaksana soal waktu. Nah, kita harus belajar. Kenapa? Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 berkata. Yuk, baca sama-sama. Kolose 4 ayat yang ke-6. Semua baca. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih. Terus, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa Roh Kudus mengurapi kita? Dan pertama yang dia jamah adalah bibir kita. Dengan berbahasa roh. Sudah tahu apa tujuannya? Bukan cuma supaya kita bahasa roh dengan kencang. Walaupun itu penting. Tapi supaya perkataan kita, ucapan kita dikuduskan. Dan jadi ucapan yang baik. Katakan amin. Ingat ketika Nabi Yesaya pertama kali dia lihat Tuhan di tahta. Dengan jubah Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba ada malaikat serafim yang datang. Dan dia kemudian apa yang terjadi? Yesaya berkata, najis bibir aku najis bibir. Dan kemudian malaikat itu datang membawa yaitu bara api dari mesbah Tuhan. Dan ditaruh di bibir daripada Yesaya. Untuk apa? Untuk menguduskan perkataan. So sekalian, ayo stop. Jangan lagi berkata-kata umpatan. Jangan lagi berkata-kata yaitu caci maki dan kalimat-kalimat saudaraku yaitu yang jorok. Mari kita belajar supaya perkataan kita senantiasa penuh kasih dan jangan hambar supaya apa? Pada akhirnya hidup kita jadi orang yang berhasil. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia hebat dalam berkomunikasi. Yang ketiga, jadilah teladan dari pesan yang disampaikan. Jadilah teladan dari pesan yang disampaikan. Sebagai ayat yang terakhir, lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Mari baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16. Semua baca yuk. 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan apa? Dan awasilah ajaranmu. Apa yang saudara katakan, yang ajarkan kepada orang lain. Terus, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bukan hanya kita harus menjadi pendengar yang baik. Bukan cuma kita harus menjadi pembicara yang menarik. Tetapi yang ketiga, jadilah teladan, jadilah pelaku,
jadilah sebuah showcase dari setiap pesan yang kita sampaikan. Dengar baik-baik. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan rukun antara saudara dan saudaranya ketika mereka lihat terus orang tuanya ribut dan berantem. Anda harus tahu, saudaraku, kalau kita berkata pada orang lain, ayo berdoa, tetapi kita sendiri tidak berdoa, Anda tahu, saudara, maka perkataan kita tidak akan pernah didengar orang. Mari kita belajar, bukan cuma jadi pinter ngomong, tapi kita juga harus pandai untuk menjalankan apa yang kita ucapkan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau orang berkata, jadilah orang sabar. Sementara yang ngomong jadilah orang sabar, tapi tidak penyabar, pemarah. Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Jelas orang itu, saudaraku, tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Ketika orang berkata, jangan jadi pendendam, harus ngampuni. Tapi kalau orang itu sendiri pendendam, pemarah, dan tidak mau mengampuni, Anda tahu jelas orang itu bukanlah seorang yang mendengar dan menjadi pembicara yang baik. Kenapa? Mari kita belajar, jadilah seorang yang menjadi teladan dari apa yang kita ucapkan, harus kita jalankan. Setiap kali saya mau siapkan khotbah, jujur saudaraku, bisa saja saya khotbah cuma dari kepandaian saya. Bisa saja saya cuma khotbah dari apa yang saya tahu. Tapi setiap kali begitu, saya tidak mau, saya hadapkan ke Tuhan. Dan Tuhan berkata, khotbah yang begini nak, begini. Lalu kemudian saya berkata, Tuhan terima kasih. Dan seringkali saudara, sebelum itu khotbah disampaikan, Tuhan lebih dulu harus saya akan menjadikan saya sebagai pelaku. Ketika saya berbicara tentang pengampunan, seperti minggu lalu, saudara, apa yang terjadi? Sebelumnya Tuhan izinkan saya harus melewati orang-orang yang menyakitkan. Tapi saya berkata, Tuhan, bukan cuma aku jadi pengkhotbah, tapi aku harus jadi pelaku dari apa yang aku sampaikan. Dan akibatnya apa? Saya lepaskan pengampunan dan saya lihat berkat demi berkat Tuhan berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita cuma pandai bicara, tapi kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan, maka saudara sekalian, jangan heran orang lain tidak respect dengan kita. Jadilah orang yang menjadi teladan dari setiap pesan yang kita sampaikan. Dan cara paling mudah untuk ngecek hamba Tuhan, hidupnya seperti apa. Jangan tanya sama jemaatnya, jangan tanya sama pengerjanya, tanyalah sama istrinya dan anak-anaknya. Dan mereka akan dengan jujur berkata, apa yang sesungguhnya disampaikan itu, apakah benar-benar dia lakukan. Sudah saya ingat satu hari ada seorang tamu kita, dan mereka dia nginep di rumah. Dan tiba-tiba saudaraku, tamu ini bilang begini kepada istri saya, waduh, saya tinggal di rumah Pak Lukas ini, berbeda ya. Loh, kenapa? Wow, saya lihat sekeluarga rukun, orang tua anak suka bercanda, dan saling kompak, dan saling berdoa. Tahu enggak, Bu? Dia bilang begini, di kamar, di balik kamar saya, terkadang saya coba mau mendengar bagaimana cara keluarga Pak Lukas bicara. Dan ternyata, untung dia ngomong gini, saya tanya dengan Betani yang masih kecil, waduh, jangan integrasi anak saya lebih lagi, saudara. Dia tanya dengan anak saya Yehuda, dan dia selalu bertanya gini, bagaimana orang tuamu? Apakah suka ribut? Saudara, apa yang terjadi? Saya bersyukur mereka berkata dengan jujur, Papa Mama selalu kalau ada masalah saling cepat menyelesaikan dan tidak pernah ribut. Kenapa? Karena mereka jalankan firman. Dan kemudian tamu itu berkata begini pada istri saya, Bu, saya pernah melayani di sebuah kota lain dan saya tinggalkan juga di rumah gembalanya. Tetapi apa yang terjadi? Saya begitu kaget karena ternyata di atas mimbar dengan di rumah berbeda. Saya mendengar sendiri di depan saya dengan istri pada waktu di meja makan. Anak perempuannya yang masih kecil bilang begini, I hate you daddy, why you stupid? Saya ketika ini hamba Tuhan ngomong, terus istri saya tanya, loh masa begitu? Iya, dan rupanya karena mamanya istri hamba Tuhan itu suka berkata suaminya stupid. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia bilang begini, saya tidak lihat Kristus dalam keluarga itu. Tapi di rumah ini, saya lihat Kristus hadir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saya ngomong begini bukan untuk memuji diri sendiri, saudara. Coba bisa tanya sama istri dan anak-anak kami. Kami tidak keluarga yang sempurna. Kami punya banyak kelemahan. Saya punya banyak kekurangan.
Istri saya juga punya banyak kekurangan. Anak-anak saya juga punya banyak kekurangan. Tetapi mari kita belajar. Kita harus jadi teladan. Kalau kita bicara harus saling mengasihi. Mari kita berkata, aku harus hidup dalam kasih yang sujud. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang bapak Amerika, Benjamin Franklin, pernah bilang begini. Tell me and I will forget. Beritahu saya dan saya akan segera lupa. Show me and I might remember. Tunjukkan kepada saya dan mungkin saya akan ingat. Involve me and I will understand. Libatkan saya dan saya akan mengerti dengan baik. Ternyata kekristenan bukan cuma teori. Kekristenan bukan cuma di gedung gereja. Semua angkat tangan, gandengan tangan, dan saling pelukan seperti malaikat. Tapi waktu kita di rumah, pada waktu kita di kerja, seperti apa hidup kita? Kita harus cerminkan Kristus hadir dalam hidup kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan jujur saudaraku, saya bilang kepada anak-anak saya, dan juga kepada istri saya, kita sebagai hamba Tuhan, hidup seperti di akuarium. Kayak ikan di akuarium. Dilihat sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan, sisi kiri. Terutama juga ada tetangga sebelah. Jadi saudaraku, ternyata kita nggak cuma hanya harus bisa pandai bicara. Tapi harus jadi pelaku firman. Yang mengerti kan amin. Dan saya bersyukur punya tetangga. Kami saling kasih mengasihi. Amin saudaraku. Buktinya apa? Ada kalanya sampahnya belum dibuang. Saya yang buangin saudaraku. Tapi saya juga terima kasih ketika kami sedang pergi belum pulang. Akhirnya sampah kami juga diseret, taruh di tepi jalan. Jangan di tengah jalan, saudara. Di tepi jalan, saudara. Nah, saudaraku, kekristenan bukan cuma teori. Di pekerjaan, bagaimana cara kita berbicara. Di pekerjaan, bagaimana kita berdialog dengan yang lain. Mari kita belajar untuk kita jadi seorang good communicator. Sekali lagi, saudaraku, komunikasi adalah jembatan dalam hubungan kita. Kesimpulannya apa? Semua kita harus belajar menjadi komunikator yang baik. Mengapa? Sebab komunikasi adalah jembatan untuk membangun hubungan dalam hidup ini. Kesimpulannya apa? Lihat, rahasia untuk hebat dalam berkomunikasi. Ada 3 poin. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadilah pendengar apa? Yang baik. Yang kedua apa? Jadilah pembicara yang apa? Yang menarik. Terus yang ketiga, jadilah teladan dari pesan yang disampaikan. Tutup Alkitab saudara, dan mari kita datang kepada Tuhan.